Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Anggreni. Saya Elvira Fitrianti. Saya Siti Ainul Khalifah. Saya Aurelia Widiastuti. Di sini kami akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas UAS kami di semester 2, yaitu di matkul organisasi digital. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas atau mereview abstrak dari sebuah artikel yang berjudul menganalisis dampak transformasi digital pada pembelajaran menggunakan soft computing. Nah, dalam dunia pendidikan kontemporer, pengaruh transformasi digital yang luas telah mendefinisikan ulang paradigma pembelajaran, mengantarkan era baru yang ditandai dengan konektivitas dan integrasi teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penelitian ini menyelidiki dampak besar transformasi digital terhadap metodologi pembelajaran, khususnya melalui lensa komputerisasi lunak. Nah, sebuah pendekatan paradigmatik yang memanfaatkan kekuatan komputasi kecerdasan buatan untuk meniru proses kognitif manusia. Teknik komputasi lunak ini seperti logika fuzi, jaringan saraf, dan algoritma genetika berfungsi sebagai alat penting dalam mengoptimalisasikan sistem pembelajaran adaptif, mempersonalisasikan konten pendidikan, dan meningkatkan efektivitas proses pedagogi secara keseluruhan. Hubungan simbiosis antara transformasi digital dan komputasi lunak ini tidak hanya merevolusi kerangka pendidikan tradisional, namun juga menjawab kebutuhan pelajar yang beragam, mengakomodasi berbagai gaya dan preferensi belajar. Nah, melalui eksplorasi analitis dari titik temu interdisipliner ini, makalah ini menjelaskan potensi transformatif dari penggabungan teknologi. Melalui eksplorasi analitis dari titik temu interdisipliner ini, makalah ini menjelaskan potensi transformatif dari penggabungan teknologi digital dan komputasi lunak dalam membentuk lanskap pendidikan masa depan. Penjelasan mengenai hubungan yang rumit ini berkontribusi pada pemahaman yang berbeda tentunya tentang bagaimana metodologi berbasis teknologi dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan juga efektif. Jadi di sini saya akan mereview bagian pendahuluan. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan telah mengalami transformasi besar yang sebagian besar didorong oleh kemajuan teknologi yang tiada henti. Munculnya era digital telah mengantarkan era baru dalam pembelajaran, mendefinisikan ulang paradigma pendidikan tradisional dan memerlukan pergeseran ke arah pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif. Jadi makalah ini mengeksplorasi dampak beragam transformasi digital terhadap pembelajaran dengan fokus khusus pada integrasi metodologi komputasi lunak. Integrasi komputasi lunak dalam bidang pendidikan digital merupakan bukti kemampuan beradaptasi dan kecerdasan sistem pembelajaran modern. Komputasi lunak dalam bidang pendidikan digital merupakan bukti kemampuan beradaptasi dan kecerdasan sistem pembelajaran modern. Komputasi lunak yang mencakup teknik seperti jaringan saraf, logika fuzi, dan algoritma genetika menyediakan kerangka kerja untuk mengembangkan sistem cerdas yang mampu memproses kumpulan data yang kompleks dan membuat keputusan yang tepat. Dalam konteks pendidikan digital, teknik komputasi lunak ini memainkan peran dalam dalam konteks pendidikan digital, teknik komputasi lunak ini memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi pembelajaran yang dipersonalisasi platform. Misalnya, sistem pembelajaran adaptif memanfaatkan jaringan saraf untuk menganalisis data kinerja siswa, menyesuaikan konten pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran tertentu. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengalaman belajar, tetapi juga berkontribusi pada retensi pengetahuan yang lebih efektif. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dalam artikel ini di bagian kedua, yaitu di tengah gelombang transformatif pendidikan digital,
peran pendidikan telah berkembang secara signifikan. Metode pengajar tradisional kini dilengkapi atau dalam beberapa kasus digantikan oleh alat sumber daya digital. Penggabungan elemen multimedia, simulasi interaktif, dan pengalaman belajar yang digamifikasi telah mendefinisikan ulang landscape pedagogi. Pendidik tidak lagi sekedar penyebar informasi, mereka adalah fasilitator lingkungan pengajar. Pendidik harus beradaptasi dan menggunakan alat digital agar tetap efektif dalam menumbuhkan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya itu dampak transformasi digital terhadap pembelajaran ditambah dengan integrasi metodologi perubahan paradigma pendidikan ini. Penting untuk mengenali peluang dan tantangan yang muncul. Pendidik digital yang didukung oleh komputasi lunak menjanjikan pengalaman dengan kesenjangan teknologi. Para pendidik dan membuat kebijakan dapat berupaya memanfaatkan seluruh potensi transformasi digital untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih adil dan efektif. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode literatur review. Baik, di sini saya akan mereview pada bagian hasil dan kesimpulan. Di hasil, untuk menghitung analisis dampak transformasi digital selama COVID-19, kuesioner disiapkan untuk mahasiswa pendidikan tinggi. Respon siswa dicatat dalam format file CSV. File CSV memberikan input ke NFS yang ditulis dengan Python. NFS menghasilkan plot berdasarkan nilai kumpulan data dan fungsi keanggotaan yang ditentukan. Plot disebutkan pada gambar 4-7 yang memiliki nilai dan dampak keanggotaan seperti yang ditunjukkan pada gambar 8. 3 fungsi keanggotaan digunakan untuk mengkarakterisasi infrastruktur transformasi digital pada gambar 4. Dalam sistem inferensi fusi digunakan fungsi keanggotaan segitiga. Gambar 5 menggambarkan berdasarkan data yang tersedia, bagaimana alat dan pendekatan query atau pemecahan masalah di DE dapat diklasifikasikan menggunakan 3 fungsi keanggotaan. Penggunaan fungsi keanggotaan dalam bentuk segitiga merupakan inti logika sistem inferensi fusi. Di sini pada bagian kesimpulan menunjukkan bahwa dalam beberapa area transformasi digital untuk pembelajaran merupakan alternatif yang baik dari pembelajaran offline dalam situasi seperti COVID-19 dan bencana lainnya. Namun, beberapa area memerlukan rekonsiderasi terhadap strategi saat ini dan peningkatan dukungan teknis. Seperti yang ditunjukkan oleh hasilnya, para pembelajar memerlukan lebih banyak kesadaran dan workshop praktik langsung untuk hasil yang lebih baik di sektor pendidikan. Di masa depan, penelitian ini dapat